Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you doing? I hope that you are always fine and then you are still motivated to learn TOEFL. Alright, for now actually we are going to continue our discussion about structure and written expression. Yeah. There are 3 sections in TOEFL. Ada 3 bagian ya. The first is listening, and then the second is structure and written expression, and then the third is reading. Yeah. And then this is the second section. We have structure and written expression. Kalau structure itu kalian pilih jawaban yang benar, ya. Kalau written expression itu dipilih jawaban yang salah. Yeah, that's about structure and written expressions. A lot of skills that we can learn from this section. Yeah, for today we are going to just discuss skill 1 until skill 3. Okay, this is the general strategies. Ini adalah strategi-strategi umumnya untuk mengerjakan soal TOEFL, structure, dan written expression. The first, be familiar with the directions. The directions on every TOEFL test are the same. Jadi ada arahan, ada instruksi. Pastinya semua direction atau instruksi di dalam structure itu sama. So it's not necessary to spend the time reading the directions carefully when you take the test. Jadi tidak usah dibaca karena tentunya sama. Ya. You should be completely familiar with the directions before the day of the test. Ya, silahkan kalian membaca-baca directions untuk structure dan juga written expression. Pastinya sama. Begin with questions 1 through 15. Kerjakan dulu pertanyaan nomor 1 sampai nomor 15. Anticipate that questions 1 through 5 will be the easiest. Ya, kemungkinan nomor 1 sampai 5 itu yang paling mudah. Anticipate that questions 11 through 15 will be the most difficult. Ya, pasti lebih sulit lagi. Don't spend too much time on questions 11 through 15. There will be easier questions that come later. Jadi kalau misalnya, karena waktunya sangat terbatas, ya, to do 40 questions, ya, ada 40 pertanyaan di dalam structure, but you have to just finish it around 25 minutes. Jadi kalian harus mengerjakan dalam waktu 25 menit untuk 40 soal. Jadi jangan terlalu lama. Sekiranya itu sulit, maka kalian bisa mengerjakan soal yang lain dulu. Continue with question 16 through 40. Kemudian lanjutkan pertanyaan atau soal untuk nomor 16 sampai 40. Anticipate that questions 16 through 20 will be the easiest. Anticipate that questions 36 through 40 will be the most difficult. Ya. Jadi 16 sampai 20 lebih mudah, 36 sampai 40 mungkin lebih sulit. Don't spend too much time on questions 36 through 40. Ya. Jadi jangan menghabiskan waktu untuk hanya mengerjakan soal-soal yang di nomor-nomor terakhir. Ya, sekiranya sulit, oke, tinggalkan, kemudian kerjakan soal yang lebih mudah, dicek lagi. If you have time, return to questions 11 through 15. Kalau masih ada waktu, kembali lagi ke pertanyaan 11 sampai 15. Never leave any answers blank on your answer sheet. Jadi, kalau misalnya ada soal yang sulit, tetap dikerjakan saja. Pilih A, B, C, D. Ya. Jadi, kalian pilih karena tidak akan mengurangi nilai. Oke, strategies for the structure questions. Untuk structure, ini belum written expression ya, karena kalau written expression adalah pilih jawaban yang salah. Dan skillnya atau trik-triknya juga hampir mungkin berbeda ya dengan structure.
First, study the sentence. Your purpose is to determine what is needed to complete the sentence correctly. Jadi dilihat, karena setiap soal itu akan membahas atau mengkaji hanya satu kalimat. Satu kalimat. Nah, kalimat itu sudah lengkap atau belum, itu kalian bisa analisa. Kalau belum lengkap, kenapa belum lengkap? Misalnya kurang subjek, berarti kalian cari subjeknya. Kalau misalnya kurang verb, berarti cari verbnya, dan seterusnya. Then study each answer based on how well it completes the sentence. Eliminate answers that do not complete the sentence correctly. Ya, pilih, analisa satu persatu. Ya, jawaban ini betul atau salah. Kalau yang A misalnya salah, berarti dieliminasi. Yang B salah, berarti eliminasi. Nanti kalau C sekiranya agak betul, kemungkinan betul, nah berarti yang D dilihat lagi. Kalau dia salah, berarti dieliminasi juga. Number 3, don't try to eliminate incorrect answers by looking only at the answers. The incorrect answers are generally correct by themselves. The incorrect answers are generally incorrect only when used to complete the sentence. Jadi, jangan mencoba untuk mengeliminasi incorrect answers hanya dengan melihat jawabannya saja. Ya, barangkali the incorrect answers itu adalah jawaban yang benar. Ya, jadi dipaskan dulu dengan soalnya, dicocokkan dulu. Barangkali memang itu yang benar. Jadi jangan langsung mengeliminasi hanya lihat dari jawabannya, tapi dipaskan dulu, ditempelkan dulu ke soalnya. Kalau memang tidak pas atau tidak tepat ya baru bisa dieliminasi. Kemudian never leave any answers blank. Ya, tetap jadi jangan meninggalkan soal dalam keadaan tidak terjawab. Ya, jawablah sebisanya. Don't spend too much time on the structured question. Be sure to leave adequate time for the written expressions questions. Jadi kemungkinan akan memakan banyak waktu untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai 15. Ya, karena itu adalah soal structure, selebihnya soal written expression. Sebenarnya atau kemungkinan ya, soal written expression itu lebih mudah ya, lebih mudah kalau misalnya kalian memahami dan juga menghafal pattern atau pola-pola atau strategi-strategi untuk written expression. Okay. Next, let's go to the first skill. Skill 1. Skill 1. Be sure the sentence has a subject and a verb. Jadi setiap kalimat wajib memiliki subjek dan verb. Okay. Di sini ada dua contoh. The first is blah 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 was backed up for miles on the freeway. Nah, di sini sudah ada was backed up. Was backed up. Berarti ini adalah verb. Jadi, silahkan dicari subjeknya. Karena kalimat ini belum ada subjeknya. Mana yang bisa dijadikan subjek? Oke, syarat subjek adalah dia harus kata benda. Ya. Kemudian, dilihat juga singular dan pluralnya. Kalau was berarti subjeknya singular atau plural? Yes, of course, itu sih singular ya atau tunggal. Nah, kita cek yesterday apakah dia noun? Bukan. Yesterday adalah adverb of time. In the morning juga adverb of time, berarti sudah tereliminasi ya. Tinggal yang si dan di. Oke, yang si dan di ini sama-sama kata benda. Nah, tinggal mau traffic atau cars. Kita lihat, verbnya adalah was. Ya, verbnya adalah was. Was ini tuh tunggal. Kalau misalnya cars ini ada s-nya, berarti plural. Kalau plural berarti tidak boleh memakai was. Nah, di sini kita harus memilih yang si karena dia tunggal, ya, singular. Traffic was backed up for miles on the freeway. Number 2, engineers. Oke, engineers. Ada S-nya, berarti plural. Dia subject. Bla 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 for work on the new space program.
titik. Nah, di sini tidak ada verbnya. Maka kita harus mencari verb untuk engineers. Mana yang bisa menjadi verb? Apakah necessary? No, ini adalah adjective. Are needed? Are needed? Dibutuhkan? Ya, bisa jadi. Ini adalah verb. Hopefully, adverb. Next one, adverb of time. Berarti jawabannya adalah yang B, karena dia membutuhkan verb. Okay. Next, let's see the strategy. Strateginya adalah sentence in English must have at least one subject and one verb. Jadi harus ada subjek, harus ada verbnya. Di sini saya menuliskan yaitu pola atau verb atau main verbs ya untuk mengisi kalimat di dalam TOEFL. Jadi kalau sudah ada subjek berarti tinggal cari main verb atau kata kerja utamanya. Ya, mana saja atau apa saja yang bisa menjadi kata kerja utama. Nah, kalian bisa mengisinya dengan verb 1, verb 1. Misalnya go, ya, she go. They go, ya. Kemudian s atau is, she goes, ya. Nah, berarti go atau goes itu dia bisa menjadi main verb. Kemudian do, does, did diikuti verb 1. Do, does, did. Boleh kalau misalnya ada do, does, did. Bisa dalam bentuk negatif atau interrogatif. Nah, kalau interrogatif berarti tinggal ditambah don't. They don't, we don't go. Ya. She doesn't go. She doesn't buy, for example, luxurious things. And then modal. Modal itu apa? Modal itu misalnya contohnya adalah must, can, should. Kemudian juga ada will, would, shall, should. Nah, itu modal. Kalau ada modal berarti diikuti verb 1. Itu merupakan main verb. Jadi kalian boleh menambahkan atau mengisi main verb itu dengan modal diikuti verb 1. Atau verb 2 sendiri, verb 2. For example, she went to school yesterday. He bought a car ya last month. Kemudian ada is, am, are, was, were. Be, been diikuti verb ing atau is, am, are, was, were, be, been diikuti verb 3. Nah, bagaimana dengan verb ing? Nah, di sini kalau verb ing sendirian tidak boleh. Misalnya she teaching in the school itu tidak boleh ya. Harusnya adalah she is teaching in the school or at school. Nah, di sini kenapa saya merah-merah untuk be dan be been diikuti verb 3. Nah, ini karena be dan been ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi nggak mungkin seperti ini. She be teaching in the school. Itu nggak boleh. Ya, jadi be been ini memiliki harus melekat pada misalnya has, have atau had dan melekat pada modal. Jadi she will be teaching ya tomorrow at 6 ya. She will be teaching. Jadi ada will-nya. Atau they have been teaching for 3 years. Ya, jadi seperti itu. Be been di sini spesifik. Alright. Next. Silahkan dikerjakan. Kita coba kalian coba kerjakan. Exercise 1. Underline the subjects and verbs. Then indicate if the sentences are correct or incorrect. Jadi kalian garis bawahi dulu mana subjeknya dan mana verbnya. Nah, contoh nomor 1. Last week went fishing for trout at the nearby mountain lake. Di sini sudah ada verbnya went. Kalian garis bawahi, tapi tidak ada subjeknya. Kalau tidak ada subjeknya berarti jelas tidak ada yang di garis bawah untuk subjek. Nah, lalu kalian tentukan apakah ini sentence ini betul atau salah. Oh, berarti karena tidak ada subjeknya, tidak lengkap, dia incorrect atau salah. Number 2, a schedule of the day's events can be obtained at the front desk.
a schedule. Oke, di sini ada a schedule, subjek. Kemudian verbnya mana? Can be obtained. Ini bentuknya adalah modal, diikuti be, kemudian verb 3. Nah, ini karena sudah lengkap ada subjek dan verb, maka dia correct. Nah, kalian tinggal mengisi nomor 3 sampai nomor 10 ini dengan I atau C, I see, seperti itu. Dan juga digarisbawahi mana subjek, mana verbnya. Oke, that's skill 1. Kita ke skill 2. Skill 2, be careful of objects of preposition. Hati-hati dengan object of preposition. Object of preposition itu apa sih? Object of preposition adalah noun yang jatuh setelah preposisi. Preposisi itu apa? Kata depan. Contohnya, misalnya with. Di sini ada with. With ini preposition ya. Nah, ini preposition. Ini adalah object of preposition-nya. Nah, ini object of preposition-nya. Nah, ini preposition, ini namanya object of preposition karena kata benda yang jatuh setelah preposition. Itu namanya object of preposition. Oke, be careful. Kenapa harus hati-hati? Karena begini. Subjek itu kan harus kata benda. Nah, harus kata benda sendiri. Nah, atau noun ya. Tapi kalau misalnya nounnya ini ada preposisinya, maka dia tidak bisa menjadi subjek. Nah, with his friend berarti ini namanya prepositional phrase atau frase preposisi yang ada preposition dan juga object of prepositionnya. Maka dia bukan merupakan subjek. Oke, kemudian ada bla bla bla, titik-titik atau garis. Kemudian found the movie theater. Ya, found di sini adalah verb. Oke, sudah ada verbnya. Kemudian tinggal dicari subjeknya. Apakah sudah ada subjeknya? Belum, karena ini adalah his friend ini bukan subjek, tapi dia object of preposition. Ya, setelah preposisi. Jadi tidak boleh menjadi subjek. Kita pilih berarti yang bisa menjadi subjek adalah apakah has? No. He? Oke, bisa jadi later? No. When? No. Berarti jawabannya adalah yang he. Ya. The strategy object of preposition. A preposition is followed by a noun. Preposisi itu diikuti oleh noun atau pronoun. That is called an object of preposition. Namanya object of preposition. If a word is an object of preposition, it is not the subject. Jadi kalau kata tersebut merupakan object of preposition, maka dia bukan subjek. Oke, di sini ada beberapa contoh preposisi. Kalian juga bisa mencarinya. Banyak sekali ya preposition itu. Ada in, on, under, in front of, behind, next to, between. Nah, cuman yang banyak digunakan di dalam TOEFL ya ini in, on, of, with, because of, due to. Kemudian ada juga in spite of atau despite, itu juga bisa. Ya. Oke. Nah, setelah itu kalian bisa mengerjakan exercise 2. Circle the prepositional phrases, artinya adalah lingkari frase preposition yaitu preposisi dan juga object of preposition-nya. That come before the verbs yang jatuh sebelum kata kerja. Then indicate, tentukan if the sentences are correct or incorrect. Oke, contoh nomor 1. The interviews, oke. Sudah ada subjeknya nih, the interviews. Nah, berarti kalian garis bawahi ya. Kemudian by radio broadcasters. Nah, jadi subjek dan verbnya itu di garis bawah, kemudian dilingkari mana prepositional phrase, yaitu preposition dan objeknya. Berarti ada by, ini adalah preposition, radio broadcasters ini adalah object of preposition. Maka dinamakan prepositional phrase. Kalian lingkari. Ya. Oke, kemudian were carried itu adalah verbnya. Jadi sudah lengkap, ada subjek, ada verb. Ya. Berarti jawabannya ini correct. Number 2.
in the last possible moment before take-off, took his seat in the airplane. Coba di sini apakah ada subjeknya? In the last possible moment, ini adalah prepositional phrase. Preposisi dan objeknya. Kemudian before take off. Before itu preposisi, take off ini noun. Berarti belum ada subjeknya. Took adalah verb 2. Ya, tadi kan sudah ada list of main verb. Dia termasuk verb 2. Maka nomor 2 ini adalah incorrect. Karena tidak ada subjeknya. Ya. Oke, silahkan dikerjakan nomor 3 sampai nomor 10. Kita lanjut ke skill 1 lagi. Skill 3, be careful of appositive. Appositive itu apa sih? Appositive itu koma. Koma. Nah, ini namanya koma. Ya, koma. Ini ada koma juga. Artinya koma apa? Koma penjelas. Koma penjelas. Misalnya begini. Miss Nelly, koma gitu ya. An English teacher, nah, koma, nah, is teaching TOEFL. Nah, itu merupakan koma apositif. Jadi, di dalam koma apositif, itu tidak boleh ada main verb. Ya, atau kata kerja utama, tidak boleh. Jadi, dia murni frase atau murni kata benda. Ya, noun. Oke, di sini kosong ya, bla bla bla. Kemudian Josh is attending the lecture. Mana yang bisa menjelaskan tentang Josh? Karena ini adalah koma apositif, maka kalian harus mencari kata benda yang setara dengan Josh. Apakah right now? No. Kalau right now, ini kan bukan kata benda. Ya, karena bukan menjelaskan Josh. Happily? No, ini adverb of manner. Because of the time? Bukan juga. Oh, jawabannya adalah yang D, my friend. My friend? Siapa my friend? Josh. Gitu. Jadi itu adalah koma penjelas. The President of Indonesia? Siapa? Koma Jokowi. Nah, begitu. Nah, jadi harus menjelaskan noun sebelumnya. Okay, example 2. Bla bla bla. Sarah rarely misses her basketball shoots. Oke, Sarah di sini nama orang. Siapa Sarah? Siapa Sarah? Ingat, kalau menjelaskan koma apositif di sini atau ada koma apositif, maka tidak boleh ada main verb. Nah, an excellent basketball player. Oke, aman ya, tidak ada verbnya. An excellent basketball player is. Ada is-nya. Oke, tidak bisa eliminasi. Sarah is an excellent basketball player. Is ada juga isnya, jadi tidak bisa. Her excellent basketball play. Oke, berarti ini her excellent basketball play. Ini intinya di mana? Intinya adalah di play. Berarti permainan basket Sarah yang cukup bagus, ya. Itu yang di atau yang A, an excellent basketball player. Ya, yang bisa menjelaskan Sarah apakah player, ya, pemain basketnya, ataukah permainannya? Oke, jawabannya adalah yang A, ya, yang A. Jadi Sarah ini adalah player. Jadi penjelasnya adalah pemain basketball yang cukup pandai. Ya. Oke, next. Strateginya adalah an appositive is a noun that comes before or after another noun and is generally set off from the noun with commas. Ya. If a word is an appositive, ya, kalau kata tersebut itu adalah apositif, ya, ini adalah apositif, nah, dengan ditandai dengan namanya koma-koma apositif, ya, it is not the subject, maka dia bukan subjeknya. Ini apositif, hanya penjelas. The following appositive structure are both possible in English. For example, Tom. Tom, siapa Tom? A really good mechanic. Oke, berarti subjeknya adalah yang Tom. A really good mechanic. Oh, ini adalah apositifnya. Penjelasnya. Subjeknya yang mana? Tom. Ya. Oke. Next, let's try to do the exercise. Kita coba mengerjakan exercise 3. Underline the subjects and the verbs. Tetap, kalian garis bawahi subjek dan verbnya.
Circle the appositive phrases, dilingkari apositifnya, then indicate if the sentences are correct or incorrect. Kemudian cek apakah correct atau incorrect. Number 1, the son of the previous owner, the new owner. Berarti ini adalah subjeknya. Kalau subjek berarti silakan di garis bawah. Nah, the son of the previous owner ini adalah apositifnya, kalian lingkari. Is undertaking verbnya, berarti sudah lengkap ya. Ada subjek, ada verb. Ya, ada subjek, ada verb. Ini adalah apositifnya. This correct. Number 2, last semester a friend graduated cum laude from the university. Nah, last semester ini ada koma, 2 koma. Nah, kalau 2 koma ini jelas ini adalah koma penanda apositif. Kalau ada koma penanda apositif, maka di sini juga harus ya, kata benda yang menjelaskan a friend. Ya. Siapa a friend? Mila misalnya. Mila a friend graduated cum laude from the university. Nah, padahal di sini last semester. Kalau last semester itu kan adverb of time. Kalau adverb of time berarti dia tidak mungkin menjadi apositif. Ya. Jadi koma, 2 koma di sini itu tidak boleh. Kalau cuma 1 koma boleh ya, karena dia tidak menandakan apositif. Kalau ada 2 koma jelas harus apositif. Ya, misalnya last semester kemarin seorang teman lulus. Nah, itu nggak masalah kalau komanya hanya 1 di sini. Tapi karena komanya 2, berarti ini jelas koma apositif. Jadi kalian harus meletakkan apositif di sini. Ya. Okay, that's all everyone. Thank you very much, and then please continue doing the exercise. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.